Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju, ke arah rakyat Perlis bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Salam JPN Perlis, sehaluan menerajui kecemerlangan. Salam Perlis Lead, salam Malaysia Madani. Selamat datang ke episod istimewa podcast Cikgu Old School, di mana hari ini kita akan berkongsi pengalaman dan pandangan yang kita datangkan khas dari Indonesia, kepada pendidik semua, di dalam rancangan podcast ini. Saya Puan Julie Muzianda binti Ahmad dari SSTP JPN Perlis berbesar hati hari ini kita dapat menemu ramah seorang guru yang sangat inspiratif, iaitu Miss Destiana Tri Rahmawati, Sarjana Pendidikan dari Sekolah Islam Al-Azhar, Pekalongan, Indonesia. Apa khabar? Selamat siang. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Bagaimana? baik. Sihat? Ya, sehat, Okey. Boleh alhamdulillah. kongsikan sedikit apa perjalanan Ibu Desti ke Malaysia ni? Oh ya, alhamdulillah sekolah kami bisa berkunjung ke Malaysia. Ini Ya. merupakan hari keempat di sini. Wah, Ya, hari keempat. karena kami di sini untuk seperti studi banding. Pertama kami ke Penang. Ya. Di Penang, setelah dari Penang kami ke Kedah. Setelah itu, nah di sini kami ke Di Perlis. Iya. Dan besok akan ke KL. Seperti itu. Tengok dalam masa berapa hari perjalanan? Ini Sekitar empat hari. 1 minggu lah nanti di sama perjalanan. Dan saya dapat makluman sebelum ni pergi ke Sekolah Rendah Seri Indra Perlis, betul. Ya, ada kegiatan di sana? Ya, ada. Okey. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan beberapa soalan yang saya kira sangat istimewa pada hari ini bila kita dapat berkongsi daripada dua negara. Sebelum ni kita membuat perkongsian daripada negeri, tapi kali ni berbeza sedikit. Kita berkongsi dari Indonesia dan juga Malaysia. Kita akan mendengar perkongsian daripada Ibu Desti yang boleh Ibu Desti ceritakan sedikit tentang latar belakang Bu Desti daripada asalnya, daripada mana, bagaimana pendidikannya, dan sebenarnya bagaimana Ibu Desti boleh ke sekolah Pekalongan ni. Baik. Silakan. Sebelumnya salam kenal, saya Miss Desti dari Pekalongan, Indonesia, perwakilan dari Sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan. Saya berasal tentunya pasti dari Indonesia itu sendiri. Kemudian latar belakang saya hingga sampai saat ini saya menjadi guru seperti itu ya, Ibu ya. Untuk latar belakang pertama itu diawali dari saat saya masih kecil. Saat saya masih kecil itu saya melihat orang tua saya. Ayah saya itu seorang guru juga. Sama kita. Sama. Ayah saya seorang guru. Namun guru kalau di sini berarti sekolah rendah, SD. Nah, kalau di Indonesia itu SD. Ayah saya itu seorang guru. Nah, dari situ saya mulai tertarik dunia pendidikan. Dari kecil dah dapat sumber inspirasi dari itu. Kecil udah dapat. Sepertinya nanti saat sudah besar saya ingin menjadi seorang guru. Waktu itu masih kecil. Nah, setelah itu saya masuk ke SMP. Kalau di sini sekolah sama ya, SMP. Kalau di sini sekolah tadi umur SMP dia lain sikit perbezaan kan umur. Kalau di sana SMP sekitar 13, 14, 12. Kalau sini kita panggil sekolah menengah lah. Sekolah menengah. Inspirasi kedua saya saat saya duduk di SMP itu ada seorang guru yang menurut saya itu memberikan saya inspirasi sehingga saya ingin ketika duduk di berkuliah di university saya ingin mengambil keguruan
keguruan. Iya. Oke. Jadi saat itu di SMP saya melihat sosok yang inspiratif, yaitu guru matematika juga waktu itu. Oh, Iya, guru okey. Kalau matematika. tak silap, Bu Desti ni cikgu Iya, matematik? iya betul. Saya Okey. guru matematika di Indonesia. Nah, dari situ saya mencoba untuk sudah mantep ini untuk nanti Iya. ke universitinya ambil keguruan. Nah, setelah itu Okey, saya berkuliah di Universitas PGRI Semarang di Indonesia. Nah, hampir 4 tahun saya kuliah, kemudian saya lulus dari university dan menempuh langsung terjun ke dunia pendidikan, yaitu di sekolah Iya. formalnya, yaitu di Okey. Sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan. Nah, sebelum Okey. ke sekolah menengahnya, Heeh. sebelumnya itu saya di SD-nya kalau di sana, di sekolah Okey. rendah dulu saya. Karena Okey. sebelumnya di Al-Azhar sendiri itu belum ada untuk sekolah menengahnya atau Okey. SMP-nya. Maknanya asalnya memang Bu Desti ni dari asal tempat Ibu Desti mengajar sekarang? Iya, betul. Okey. Tuh, hampir sudah saya masuk di Al-Azhar itu 2020, Ya. berarti sampai sekarang masih di Sampai situ kurang sekarang. lebih Heeh. memasuki 5 tahun Ah, gitu. pejam Itu celik, sih. pejam orang kata sekejap je lah masa Iya, tu kan. Okey, betul. bagaimana pula sejarah ataupun boleh Bu Desti ceritakan sedikit sekolah Al-Azhar ni Oh sendiri? ya, baik. Untuk sekolah Al-Azhar Pekalongan itu sebenarnya sekolah Al-Azhar itu di Indonesia ada banyak. Nah, kalau Okey. di Pekalongan sendiri kami ada, kalau di sini TK, Ya. SD dan SMP. Ya, jadi Okey. untuk di Al-Azhar sendiri itu sebenarnya ada nomor-nomornya. Kalau di Pekalongan itu saya sekarang berada di sekolah menengah, jadi SMP Islam Al-Azhar 60 Pekalongan. Oh, Nah, ya banyak. itu urutan Okey. sekolahnya untuk Urutan nomornya. sekolah. Ya, Keadaan untuk dia punya apa orang kata lokasinya agak jauh atau berdekatan? oh ya, untuk lokasi dari Pekalongan Al-Azhar Pekalongan sendiri itu kami berdampingan, jadi TK, Berdampingan. SD, SMP-nya itu Oh, berdampingan. Cuman kalau berdampingan. kita berbicaranya satu Indonesia, pastinya di tiap daerah ada Daerah. yang ada sekolah Al-Azhar, ada pun yang di beberapa daerah yang juga tidak gitulah, Okey. tersebar di Indonesia Ya, jelas begitu. dekat situ Iya. perbezaan, okey. Iya. Baiklah, seterusnya sebagai orang kata guru muda, pendidik yang muda, Bu Desti yang berkhidmat dalam orang kata boleh kita kata era digital ni, okey, apakah cabaran yang paling besar Bu Desti dalam masa 5 tahun ni yang dihadapi di Indonesia? Oh, Silakan. baik. Wah, kalau berbicara terkait cabaran atau Oh. tantangan ini pastinya ada dari 5 tahun pastinya saya punya beberapa. Nah, dimulai mungkin dari pertama saat saya fresh graduate Okey. langsung terjun ke Al-Azhar sendiri, sekolah formal itu, saya memasuki era saat itu COVID. Nah, saat COVID itu, Saat COVID ya, 2020. 20, betul. Saya lulus 2019. Okey. 1 tahun itu saya seperti di bimbingan belajar terlebih dahulu sebelum masuk ke sekolah Al-Azhar. Nah, ketika masuk di sekolah Al-Azhar dengan keadaan yang COVID seperti itu, ya, yang sebelumnya kita belum pernah nih mendapatkan kondisi yang seperti itu. Nah, ketika melihat itu era digitalisasinya tuh semakin nampak. Nah, di situ saya sebagai seorang guru mau tidak mau harus belajar lagi. Terus belajar dan bagaimana kaedah nak sampai semasa COVID. Iya, saat di COVID itu. Nah, Ya. harusnya sehingga kita seorang guru harus belajar bagaimana untuk tetap mengajarkan ilmu ke murid-murid dengan kondisi yang seperti ini. Dengan waktu itu kita belajar secara daring, jarak jauh, menggunakan Zoom, apapun yang bisa ya, online, Google Meet, betul. Itu waktu awal. Nah, ketika sudah memasuki beberapa tahun saya di Al-Azhar, pastinya ada beberapa cabaran tadi. Salah satunya di sekolah Al-Azhar sendiri itu kebanyakan gurunya juga guru-guru muda. Nah, begitu banyak juga guru-guru muda yang fresh graduate seperti itu. Jadi mungkin tantangannya
kita sebagai guru yang sudah lama ataupun yang guru harus memiliki satu visi di situ. Nah, itu yang harus kita bangun dari awal. Harus laksanakan amanah dan Iya, tanggungjawab. betul. Walaupun kaedah waktu itu berkaitan dengan orang kata kita kena kita baru nak mendalami maksudnya macam Bu Zesi cakap tadi, walaupun cikgu baru kena juga yang teknologi tu kena ubah suai, kena kreatif kan. Betul, harus mampu mengikuti perkembangan zaman juga seperti itu. Dan mungkin yang terakhir tantangannya harus menjaga kualitas dari sekolah kita. Nah, salah satunya kita datang di sini itu juga untuk belajar berkaitan dengan teknologi yang ada di Malaysia yang mungkin bisa kita terapkan nantinya di sekolah insya-Allah kan. Kita sama-sama belajar, sama-sama berkongsi. Iya, betul. Okey, terima kasih. Macam itulah ya, sama juga di Malaysia ada juga cabaran semasa zaman COVID. Baiklah, seterusnya, okey, selepas Bu Desti dengan ahli rombongan dah datang ke Malaysia beberapa hari dan dah dia buat perkongsian lawatan di sekolah, beberapa sekolah. So, apa pandangan Bu Desti sendiri tentang penggunaan teknologi? Okey, adakah perbezaan yang ketara Malaysia Indonesia atau ya mungkin Indonesia ada kelebihan, Malaysia ada kelebihan dan kita boleh kongsikan kepada penonton. Okey. Silakan. Alhamdulillah untuk kami sudah rombongan 18 orang ya dengan murid. Jadi ada 2 guru dan 16 murid. Dan juga sudah kami berkunjung ke waktu itu di Kedah Sekolah Al-Bukhari Internasional, di Kedah. Kemudian kemarin kami berkunjung juga di Sekolah Kebangsaan Sri Indra. Ya, pastinya ada yang kami dapatkan di situ khususnya di teknologinya. Nah, yang menurut saya ada yang menarik seperti itu. Apa yang menarik itu? Boleh kongsikan? Yang saya menarik itu saat melihat dari rombongan SMP Al-Azhar itu praktek RBT ya, rekayasa mata pelajaran reka bentuk teknologi. Reka bentuk dan teknologi. Nah, itu teman-teman membuat robotik kalau tidak salah. Nah, waktu itu memang waktunya agak terbatas, tapi melihat dari murid-murid itu senang. Dan juga saya coba banyak bertanya ke guru yang bersangkutan seperti itu. Ternyata RBT ini juga atau coding ya di sini sudah menjadi mata pelajaran yang masuk ke kurikulum, jadi wajib. Nah, kalau kita tengok perbedaan di Indonesia itu coding dari pemerintah baru akan mulai masuk itu nanti di tahun depan, di tahun ajaran depan 2025-2026. Jadi ahli rombongan ni mengalami orang kata pengalaman dahulu. Begitu. Nah, itu pun di Indonesia masih bertahap. Jadi ada beberapa sekolah yang secara fasilitas sudah bisa memenuhi, bisa melakukan memilih untuk kalau di Indonesia itu sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi belum diwajibkan. Mungkin kalau di sini kan sudah begitu semua, ya. Nah, itu sih yang menurut saya itu pengalaman yang menarik juga. Iya, berbeda. Dari segi fasilitas macam mana keadaannya? Kalau dari segi fasilitas, kalau kita bicara masalah kemarin yang kita kunjungi sekolah itu kurang lebih hampir sama. Iya, dari mungkin fasilitas di sekolahnya ada beberapa macam kelas-kelas, ada kelas seni, kelas lab science seperti itu. Dan juga satu lagi itu apa dia tu? Ketika saya ngobrol ini ada yang teringat. Apa dia tu? Di yang terakhir itu di Sekolah Sri Indah Perlis kemarin, saya juga tertarik ruangan seperti sinema. Nah, di situ keistimewaan Sri Indra ada ruangan tayangan, bilik tayangan. Betul. Di situ mereka juga memberikan informasi bahwasanya yang ruangannya itu kreativitas dari gurunya. Nah, itu yang membuat saya juga mungkin bisa nih bisa dibikin di Indonesia. Ya, salah satu nggak membutuhkan modal yang ibaratnya terlalu banyak, tapi bisa dengan sekadarnya, tapi bisa dimanfaatkan sesuai dengan minat bakatnya anak-anak di situ. Itu bagaimana penerimaan anak-anak yang rombongan ni? Dia
keterujaan melihat sekolah Seri Indra tu. Oke. Mungkin kemarin kan ada Ha. perbandingan dari anak-anak dari Ya. sekolah yang Al-Bukhari, Ya. kemudian sekolah yang Sri Indra gitu. Ya. Itu pasti dari anak-anak memiliki vibes yang berbeda. Kemarin kan Okey. dari anak cerita dan Ya. masing-masing itu pasti punya kelebihannya masing-masing setiap sekolah. Nah, Betul. itu untuk yang di Sri Indra khususnya yang kemarin di Perlis, dari sambutan Masya Allah yang luar biasa, terus anak-anak juga excited, Exciting. ya, Oh. friendly, seperti itu. Begitupun di Al-Bukhari juga sama. Ya, terima Gitu. kasihlah Iya. kerana semoga kehadiran tu kita dapat orang kata bertukar apa Iya, yang baik kita bawa, kita betul. berkongsi, dan yang orang kata demi manfaat untuk anak-anak murid kita Betul. juga. Baiklah, kalau orang kata ada persamaan, ada perbezaan Malaysia, Indonesia, tapi kita tetap sama dari segi betul. senang faham, kita senang berbicara kan. Jadi tidak ada masalah komunikasi. Iya, Okey. betul. Baiklah, untuk pengetahuan Bu Desti, kita sedang menyambut sambutan Hari Guru pada 16 Mei yang akan datang. Sebentar lagi. Ya, tidak lama lagi. So, untuk sempena sambutan Hari Guru ini, ada tak pesanan ataupun sedikit ucapan yang Bu Desti boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendidik di luar sana yang kita sama-sama tujuannya untuk berbakti kepada bangsa dan negara kita? Silakan. Okey, baik. Untuk rekan-rekan guru di Malaysia khususnya di tanggal 16 Mei nanti, Ya, 16 betul. Mei sebagai Hari Guru Nasional gitu Ya, ya. ya, betul. Oke. Saya secara pribadi mengucapkan selamat Hari Guru untuk rekan-rekan guru di seluruh Malaysia. Ya, terima kasih. Harapannya jadilah guru yang menginspirasi, kemudian bergeraklah untuk berdampak kepada murid-murid. Terima kasih. Itu dia, dengar semua penonton. Kita dapat ucapan khas dari pendidik dari Indonesia. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Bu Desti atas perkongsian yang simple, yang orang kata walaupun sedikit, insya-Allah sangat bermakna. Pengalaman dan pandangan Bu Desti sendiri sememangnya menjadi inspirasi untuk kita semua, insya-Allah, terutama para pendidik di Malaysia dan juga Indonesia, okey, demi untuk dalam tujuannya sama, untuk membentuk generasi muda yang akan datang. Baiklah, semoga hubungan dan kerjasama di antara pendidik di Malaysia dan juga Indonesia kita dapat kukuhkan, dan insya-Allah perkongsian ini akan memberi manfaat kepada semua pendengar. Jangan lupa ikuti episod-episod yang seterusnya di YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, okey? Dan sampai kita berjumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Puan Julie Mozianda binti Ahmad, SSTP JPN Perlis. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Ya.